Kalau kita pikir orang mungkin nggak tahu kali ya. Yang namanya kelontong, iya mungkin orang mandang sebelah mata. Sebelah warung, sebelah lagi warung, itu saingan banyak banget. Saya ingin cari yang beda. Iya benar, kalau warung itu mungkin hancur memang benar karena bon. Nama saya Zulfadli. Kalau biasa dipanggil sih di sini si Jul gitu. Kalau ini tokonya pemiliknya Pak Rusdi. Tapi dia nggak tinggal di sini sih. Gitu. Cuman kita yang tanggung jawab di sini. Nah, toko Santai Rusdi. Kalau buat kita peluang bisnisnya cukup bagus, Mas. Kalau kita pikir orang mungkin nggak tahu kali ya. Yang namanya kelontong, iya mungkin orang mandang sebelah mata. Dan peluang usaha untuk ke depan juga lebih menjanjikan, Mas, daripada daripada yang lain kali. Perkenalkan, nama saya Asya Mita Saha. Saya biasa dipanggil Asya. Saya pemilik dari toko Asya Disha. Sebenarnya dulu saya awalnya bekerja sekitar 1-2 tahun, lalu menikah, kemudian punya anak. Untuk buka toko kelontong ini kurang lebih sudah berjalan 5 tahun sih, Mas. Untuk pentingnya toko kelontong ini di kehidupan saya itu sangat membantu sekali, sangat menjanjikan sekali, Mas. Karena saya punya tabungan sendiri. Jadi kalau mau beli apa-apa itu tidak perlu dari suami, jadi punya uang sendiri lah gitu. Toko Santai Rusdi ini dia dari tahun 98. Dan terus berganti orang juga sih. Kalau di sini kita jual variasi banyak juga, ada rokok juga, minuman, sembako, segala macam. Ada juga lengkap ya semuanya. Kalau kita bisa sebut grosir sih, karena kebanyakan kita jual dalam bentuk harga grosir gitu. Segi penghasilan itu bisa mencapai, ya mungkin kita segini toko di angka 500 atau itu per tahun. Kalau waktu pandemi pertama itu sih sedikit merosot. Dan setelah pandemi ya mungkin dari sekarang udah mulai nanjak juga naik. Itu dari kisaran 30 sampai ke 80 per hari. Untuk yang saya jual di warung saya itu meliputi sembako, makanan, minuman dingin, masker juga ada, itu ada di warung saya. Penghasilan sebelum pandemi itu minimal 700, 1 juta, 1,5 juta itu ada perharinya. Kalau sekarang setelah adanya pandemi ini, uang 500 aja itu susah banget saya raih. 300.000 aja itu tuh udah alhamdulillah banget. Warung saya sepi dikarenakan depan warung saya kan itu taman, RPtra Melati Indah. Itu biasanya kan banyak anak-anak, anak sekolah, itu pada ke warung saya biasanya kan. Efeknya lumayan, Mas. Kalau dibilang efek, kadang orang takut keluar, di situ kita bisa jual online. Dan setelah PPKM kemarin selesai, baru kita offline, baru jalan sedikit lebih bagus lah daripada sebelum pandemi gitu. Kalau kita lebih ngutamain kalau sekarang di Tokopedia sih.
selama pandemi itu banyak anak sekolah kan belajar dari rumah. Otomatis mereka mencari paket data, pulsa, dan lain sebagainya. Nah, dari Mitra Tokopedia ini saya menyediakan produk digital tersebut. Jadi saya mendapatkan keuntungan lebih dari Mitra Tokopedia dengan menjual produk digital tersebut seperti itu. Masyarakat kan dibatasi untuk keluar rumah. Mereka ingin membayar PDAM, membayar tagihan listrik atau BPJS. Itu bisa juga di toko saya. Itu sangat membantu sekali menambah penghasilan warung saya. Kalau pertama, Tokopedia mungkin dari segi penjualannya bagus dan barang-barangnya cukup lengkap juga. Kalau pertama kita daftar juga sih, berdaftar karena dari salesnya Tokopedia juga kesini ke warung gitu, ke tokonya. Kalau di aplikasi semuanya sih, kalau kita lihat di situ lebih lengkap dari susu juga, dari rokoknya juga dulu. Dari omset itu per hari dari Tokopedia ya, itu sampai 20 juta sampai 30 lah per hari. Saat pandemi ini saya juga cukup terbantu ya oleh Mitra Tokopedia. Dia dapat berbelanja hanya dengan menggunakan aplikasi saja. Lalu keesokan harinya dikirim barangnya tanpa saya harus ke agen, berkerumun seperti itu kan. Jadi sangat terbantu sekali belanja di Mitra Tokopedia ini. Kalau dagang Mas, dia mungkin kalau dari segi ilmu itu ada hukum dagang ya istilahnya. Tetapi kalau istilahnya kita dari guru kita juga yang ngajarin kita di sini juga mungkin lebih ke disiplinnya. Dari segi buka tokonya dari pagi, dari jam berapa gitu. Terus sampai ke tutupnya juga. Terus dari menghematnya juga. Orang suka ke kelontong kayak grosir kita. Pengambilan lebih banyak lebih bagus. Contoh, kalau misalkan harga bir brand 12.000, ya udah terus 12.000. Tetapi kalau di grosir, kalau pengambilan banyak, udah tetap diturunin. Kita hitungan per dus, per karton gitu. Jadi tidak dihitung harga per piece-nya gitu. Untuk membuka usaha toko kelontong ini sebenarnya kalau sulitnya itu memutar modalnya ya, karena kan modalnya cukup besar juga. Jangan sampai warung stoknya habis lalu modal untuk belinya itu nggak ada, itu jangan sampai. Yang kedua itu harus rajin, ulet, tekun. Itu merupakan kunci suksesnya buka kelontong ini. Lalu yang ketiga, mengetahui kebutuhan masyarakat sekitar warung. Pertama, kalau misalkan orang kayak pelanggan itu belum saya nemu, saya mungkin ke tokonya dia, saya jemput. Selainnya jemput bola ya. Nah, jadi saya pagi kita ngambil bolpen ya ke warung, nanyain Mas belanja gak? Karena pada dasarnya orang pagi itu duitnya belum keluar, masih ketahan di situ. Jadi dia kalau misalkan kita samperin, itu nilai plus juga. Kalau kita bilang ini Mas memang toko santai namanya. Tapi kalau kerja keras ya. Kita memang dari sana dituntut memang untuk bekerja keras. Kenapa? Sukses itu kan nggak gampang, nggak instan istilahnya. Jadi perlu prosesnya juga. Di sini kan warung bukan cuma saya aja ya, banyak sebelah warung, sebelah lagi warung, itu saingan banyak banget. Saya ingin cari yang beda. Nah, toko saya semenjak bergabung dengan Mitra Tokopedia itu merupakan toko yang lengkap karena dia menjual produk digital cukup lengkap juga. Itu jadinya menarik perhatian para pembeli juga. Harapan saya untuk toko saya nantinya akan lebih besar dan saya dapat membuka cabang lebih banyak lagi.
ya benar, kalau warung itu mungkin hancur memang benar karena bon dan nggak disiplin juga. Kadang orang buka warung suka-suka hati. Ya buka jam 10, tutup jam 8. Orang mau beli sekali, 2 kali, oke lah. 3 kali, males ke warung. Tutup mulu katanya. Ya mungkin waktu dia datang aja nggak buka gitu ya. Tapi kalau misalkan kita konsekuen, buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam terus begitu, ya orang udah tahu, oh, dia buka jam segini, tutup jam segini, dia orang udah tahu gitu kan. Mau belanja pun nggak ragu-ragu, dia langsung jalan aja beli gitu. Kalau di sini sih, kalau saya bilang Mas, kalau grosir ya, kalau ngerintis 50 bisa kok, 50 juta cukup. Orang mungkin punya modal besar Mas, kalau nggak percayaan orang nggak bagus sama aja. Dan kejujuran juga. Kita punya modal sedikit, contoh 10 juta ya. Kalau mungkin kita ada kepercayaan dari agen-agen lain atau dari mana, dia bisa nyuplai. Kamu jangan bayar dulu. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Nanti bayar. Kalau istilah barang habis, bayar, ambil lagi. Habis, bayar, ambil lagi gitu. Kepercayaan dan kejujuran itu doang kok.